Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Pak Mis di channel kebanggaan kita, Pak Mis dan Bu Ir. Kali ini kita akan membahas sifat-sifat eksponen. Yang pertama, A berpangkat M dikali dengan A berpangkat N, maka sama dengan A berpangkat M tambah N. Yang kedua, A berpangkat M per A berpangkat N sama dengan A berpangkat N kurang M kurang N. Yang ketiga, A berpangkat M berpangkat N lagi, maka A berpangkat N kali N. M kali N. Terus yang keempat, A kali B berpangkat N, maka sama dengan A berpangkat N dikali dengan B berpangkat N. Terus yang kelima, A per B berpangkat N itu sama dengan A berpangkat N per B berpangkat N. Yang keenam, A berpangkat negatif N itu sama dengan 1 per A berpangkat N. Yang ketujuh adalah akar pangkat N daripada A berpangkat M itu sama dengan A berpangkat M per N. Untuk sifat yang pertama, A berpangkat M dikali dengan A berpangkat N itu sama dengan A berpangkat M tambah N. Jadi sifat ini bisa digunakan kalau misalkan ada bilangan berpangkat, misalkan 2 pangkat 3 dikali dengan 2 berpangkat 5. Itu sama saja kalau kita tulis 2 berpangkat 3 ditambah dengan 5. Jadinya 2 berpangkat 8. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Kita misalkan 2 berpangkat dengan 3. Itu berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2. Sebanyak 3 kali. Terus kalau 2 pangkat 5 berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali. Kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu sama saja dengan 2 berpangkat 8. Itu sifat yang pertama. Sifat yang kedua adalah A berpangkat M dibagi dengan A berpangkat N itu sama dengan A berpangkat M kurang N. Misalkan 2 pangkat 5 per 2 pangkat 3. Ini sama saja dengan 2 berpangkat 5 kurang 3 atau 2 berpangkat 2. Nah, buktinya bagaimana? 2 pangkat 5 itu adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Terus 2 pangkat 3 adalah 2 kali 2 kali 2. Ini perkalian atas, perkalian bawah, maka duanya bisa kita coret habis. Yang kedua juga, yang ketiga juga. Tinggal 2 kali 2 atau 2 pangkat 2. Yang ketiga, A berpangkat M berpangkat N itu sama saja dengan A berpangkat M dikali dengan N. Misalkan lagi 2 pangkat 3 berpangkat 2 berarti 2 pangkat 3 kali 2 jadinya 2 berpangkat 6. Nah, kita bisa uraikan yang sebelah sini. Kenapa bisa 2 berpangkat 6? Maka 2 pangkat 3 berarti 2 pangkat 3 dikali dengan 2 pangkat 3. Ini sebanyak 2 kali karena pangkatnya 2. Terus kita uraikan kembali. 2 pangkat 3 berarti 2 kali 2 kali 2. Yang atas, yang satunya lagi 2 kali 2 kali 2. Kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 pangkat 6. Yang keempat, A dikali B berpangkat N itu sama saja dengan A berpangkat N dikali dengan B berpangkat N. Misalkan 2 kali 3 berpangkat 3 itu sama dengan 2 pangkat 3 dikali dengan 3 pangkat 3. Jadinya 2 pangkat 3 sama dengan 8. Terus 3 pangkat 3 sama dengan 27. Jadinya 8 kali 27, 8 kali 7, 56. Terus 8 kali 2, 16 ditambah 5 berarti 21. Jadinya 216. Nah, yang sebelah juga bisa kita tulis ya, 2 kali
3 berarti 6. 6 pangkat 3. 6 kali 6 36. 36 dikali dengan 6 dikali dengan 6. 6 kali 3 36 dikali dengan 6 berarti 216. Sifat yang berikutnya adalah A per B berpangkat N itu sama dengan A berpangkat N per B berpangkat N. Misalkan ada bilangan 3 per 2 berpangkat 2. Berarti bisa kita tulis 3 pangkat 2 per 2 pangkat 2. Berarti 3 pangkat 2 9, 2 pangkat 2 4. Kalau ini kita uraikan, maka 3 per 2 dikali dengan 3 per 2. 3 kali 3 9, 2 kali 2 4 sama. Oke. Terus sifat yang keenam, A berpangkat negatif N itu sama dengan 1 per A berpangkat N. Ini bisa kita lakukan, bisa kita gunakan untuk bilangan yang pangkatnya negatif. Misalkan 2 pangkat negatif 3, maka bisa kita tulis 1 per 2 pangkat 3 atau 1 per 8. Nah, begitupun dengan misalkan 5 berpangkat negatif 2, maka 1 per 5 pangkat 2, maka jadinya 1 per 25. Ini juga berlaku apabila ada bilangan berpangkat di bawah kita taruh ke atas jadi positif juga. Misalkan 1 per 5 pangkat negatif 3. Ini bisa kita tulis menjadi 5 berpangkat 3. Ya, jadi dari atas ke bawah, dari bawah ke atas itu tandanya yang tadi positif jadi negatif. Begitupun kalau misalkan yang positif jadi negatif. Yang berikutnya, akar pangkat N daripada A berpangkat M itu sama dengan A berpangkat M per N. Jadi misalkan ada bilangan seperti ini, akar seperti ini, misalkan akar pangkat 3 daripada 2 pangkat 6. Ini sama saja dengan 2 berpangkat 6 per 3 atau 2 pangkat 2 sama dengan 4. Ya, bisa kita uraikan juga yang sebelah. Misalkan 2 pangkat 6 itu adalah 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, 16 kali 2 32, 32 kali 2 64, 64. Akar pangkat 3 dari 64 itu adalah 4. 4 kali 4 pangkat 3 sama dengan 4. 4 16 dikali 4 64. Oke, itu adalah sifat-sifat daripada eksponen. Baiklah, kita lanjut ke contoh soalnya. Di sini diberikan fungsi 3x pangkat 2 Y pangkat negatif 5 dikali dengan negatif 3x pangkat negatif 8 Y berpangkat 9. Pertama, karena ini perkalian semuanya, kita tulis saja 3x pangkat 2 Y pangkat negatif 5 negatif 3x pangkat negatif 8 Y pangkat 9. Yang pertama yang kita kerjakan adalah angkanya terlebih dahulu kita kalikan. Jadinya 3 kali negatif 3 negatif 9. Setelah itu X-nya kita dekatkan, X pangkat 2 dengan X berpangkat negatif 8. Terus Y berpangkat negatif 5, Y berpangkat 9. Kita perhatikan di sini bahwa ada X pangkat 2 dan X pangkat negatif 8. Kalau kita ingin menyederhanakannya, kita gabungkan saja karena bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya bisa dijumlahkan. Jadi negatif 9 X berpangkat 2 ditambah dengan negatif 8. Terus Y berpangkat negatif 5 juga seperti itu, digabungkan dengan Y pangkat 9, jadinya ditambah dengan 9. Jadinya negatif 9 X berpangkat 2 ditambah negatif 8 berarti
negatif 6. Terus Y berpangkat negatif 5 ditambah dengan 9 berarti berpangkat 4. Ini sudah selesai, sudah sederhana. Tetapi biasanya di dalam soal untuk paling sederhananya tidak ada bilangan yang berpangkat negatif. Maka bisa kita sederhanakan seperti ini. Kita pindahkan saja yang X berpangkat negatif 6 ke penyebutnya. Maka yang positif seperti ini pangkatnya tetap di atas, Y pangkat 4. Kita tulis X berpangkat negatif 6 turun ke bawah jadinya X berpangkat 6. Inilah bentuk sederhananya. Oke. Contoh soal. Di sini diketahui 5x pangkat 5 dikali y pangkat 2 per 7x pangkat 3 y pangkat negatif 5. Kita ingin sederhanakan fungsi ini, persamaan ini, maka untuk angkanya 5 dan 7 kita tetap tulis 5 per 7. Setelah itu untuk x pangkat 5 dan x pangkat 5 dan y pangkat 2 kita tetap tulis X pangkat 5, Y pangkat 2. Terus yang bawah X pangkat 3 dan Y pangkat negatif 5 kita ubah posisinya dari penyebut ke pembilang. Dengan catatan bahwa pangkatnya kita ubah. Yang tadi positif 3, kalau dia bilangan ini ke atas, bilangan berpangkat ini ke atas, maka pangkatnya menjadi 3. Begitupun dengan Y berpangkat negatif 5. Kalau kita posisinya kita ubah dari penyebut ke pembilang, maka jadinya Y pangkat 5. Jadi bisa kita tulis X pangkat negatif 3, Y pangkat 5. Jadi yang tadinya 3 jadi negatif 3, yang tadinya negatif 5 jadi 5. Setelah itu 5 per 7 untuk X-nya X pangkat 5 kita dekatkan dulu dengan X pangkat negatif 3 supaya lebih jelas ya. Terus Y pangkat 2 dengan Y pangkat 5. Nah perhatikan sekarang untuk X pangkat 5 dan X pangkat negatif 3. Ini posisinya bilangan pokoknya sama, yaitu X. Dan di sini dikalikan, maka bisa kita gabungkan. Jadi 5 per 7-nya tetap. X berpangkat, kita gabungkan dengan cara apa? Pangkatnya dijumlahkan. Jadi 5 ditambah dengan negatif 3. Ini sesuai dengan sifat yang tadi kita bahas ya. Jadi Y berpangkat 2, ini kita gabungkan juga dengan Y pangkat 5 berarti tambah 5. Jadinya 5 per 7 X berpangkat 5 ditambah negatif 3 berarti 2. Terus Y berpangkat 2 ditambah 5 berarti 7. Inilah bentuk sederhananya, yaitu 5 per 7 X berpangkat 2 Y pangkat 7. Ada cara lain, yaitu 5 per 7 tetap seperti itu, terus kita gunakan sifat pembagian. Jadi kalau dibagi seperti ini maka bilangan pokoknya sama, maka bisa kita kurangi, yaitu pangkat atas 5 dikurangi dengan pangkat bawah. Begitupun dengan Y-nya, Y ini sini pangkat atas kita kurangi dengan pangkat bawah, berarti 2 dikurangi dengan negatif 5. Jadi 5 per 7 X berpangkat 5 kurang 3 2. Terus Y berpangkat 2 dikurangi negatif 5 berarti 2 tambah 5 7. Nah bentuk sederhananya. Contoh berikutnya, di sini diberikan bentuk yang lebih kompleks atau lebih ribet daripada yang tadi. Di sini terlihat bahwa ada pangkat negatif 1 di luar. Nah, kita fokus terlebih dahulu yang di dalam sini. Ya, untuk negatif 1-nya kita sederhanakan terakhir. Jadi untuk yang di dalam kita tulis, untuk bilangannya kita tulis dulu 3 per
24. Setelah itu pangkat yang di atas tetap kita tulis A berpangkat negatif 2, B, C berpangkat negatif 3. Jadi kalau B ini kalau tidak ada pangkatnya berarti pangkat 1. Terus yang di bawah di sini ada A pangkat 5, B pangkat negatif 3, C pangkat 1. Nah, ini kita ubah posisinya dari penyebut ke pembilang. Jadi kita tarik ke atas dengan catatan tadi bahwa yang pangkatnya positif jadi negatif, yang pangkatnya negatif jadi positif. Jadi A berpangkat negatif 5 karena di sini 5, terus B berpangkat 3 karena di sini negatif 3, dan C berpangkat yang di bawah karena ini adalah pangkat 1, maka jadinya negatif 1. Terus kita sederhanakan. 3 dengan 24 masing-masing bagi 3 berarti 1/8. Terus untuk A-nya A pangkat negatif 2 kita gabung dengan A berpangkat negatif 5. Caranya sama dengan yang tadi. Jadi kalau bilangan pokoknya sudah sama maka pangkatnya tinggal dijumlahkan. Jadi A berpangkat negatif 2 ditambah dengan negatif 5. Terus B juga seperti itu. 1 ditambah dengan 3. Terus C-nya negatif 3 ditambah dengan negatif 1. Jadinya 1/8. A berpangkat negatif 2 ditambah dengan negatif 5 berarti negatif 7. Terus B berpangkat 1 ditambah 3 berarti 4. Terus C berpangkat negatif 3 ditambah dengan negatif 1 negatif 4. Ini untuk yang di dalam ya. Maka kalau kita gabungkan dengan pangkat yang di luar, jadinya untuk 8-nya kita ubah jadi 8 berpangkat negatif 1 karena dari bawah ke atas. Jadi 8 pangkat 1, A pangkat negatif 7, B pangkat 4, C pangkat negatif 4. Kita gabungkan dengan pangkat negatif 1 yang ada di luar. Maka kalau ada pangkat di luar, maka semua yang ada di dalam kita kalikan dengan pangkatnya ini. Maka 8 berpangkat negatif 1 dikali dengan negatif 1 berarti 8 pangkat 1. Terus A berpangkat negatif 7 dikali dengan negatif 1 berarti 7. Terus B berpangkat 4 kali negatif 1 berarti negatif 4. Terus C berpangkat negatif 4 kali negatif 1 jadi berpangkat 4. Jadi untuk sederhananya sebenarnya untuk 8 A pangkat 7 B pangkat negatif 4 C pangkat 4 ini sudah sederhana. Tapi lebih sederhananya lagi, yang pangkat negatif 4 ini kita taruh di penyebut atau turun ke bawah supaya pangkatnya tidak ada lagi yang berpangkat negatif. Jadi 8A pangkat 7 C pangkat 4 per B berpangkat 4. Ini adalah bentuk yang paling sederhana.